Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan selamat bergabung kepada materi kita. Terlebih dahulu saya akan membacakan CV dari pemateri diskusi kita pada sore hari ini. Langsung saja, identitas. Nama Astia Muharram Al-Batani, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Ciamis 25 Juli 1991, agama Islam, NID 20 250 79101, jabatan dosen tetap non-PNS, unit kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, nomor HP 087 788 342 604. Email aski@uinjakarta.ac.id. Riwayat pendidikan perguruan tinggi tahun lulus 2012. Program pendidikan sarjana S1 SPDI perguruan tinggi UIN Jakarta, jurusan program studi pendidikan bahasa Arab. Judul skripsi Atsar Istiqdam PowerPoint FI Tarkiyah Dawafi Al-Talamis ila Ta'allum Al-Luqma Al-Arabiyah bil Madrasah Pembangunan Al-Sanawiyah Al-Islamiyah Jami'ah Syarif Hidayatullah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Jakarta. Tahun lulus 2015, Magister S2 MPDI Perguruan Tinggi UIN Jakarta, jurusan atau program studi pendidikan bahasa Arab. Judul skripsi Al-Ab'ad Al-Saqafiyah fi Al-Kitab Al-Dirasi li Al-Luqha Al-Arabiyah Dirasa Tahliliyah Al-Mustawa Al-Saqafi Al-Kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik. Tahun lulus 2018, Dr. S3 Perguruan Tinggi UIN Jakarta, jurusan program studi pengkajian Islam pendidikan bahasa Arab. Judul Pembelajaran Bahasa Arab di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, studi analisis terhadap pembelajaran bahasa Arab dan program studi agama. Selanjutnya, organisasi profesi atau ilmiah. Tahun 2019 sampai 2023, jenis atau nama organisasi PPJKBA atau Perkumpulan Pengelola Jurnal Kajian Bahasa Arab Indonesia. Jabatan Ketua Umum 2019 sampai 2023, organisasi atau profesi IMLA atau Ikatan Pengajar Bahasa Arab se-Indonesia. Jabatan Wakil Ketua Bidang 2. Tahun 2014 sampai sekarang, IKAL Hikmah atau Ikatan Alumni Hikmah UIN Jakarta, jabatan sebagai anggota. Tahun 2013 sampai sekarang, Pojok Seni Tarbiyah atau Postar FITK UIN Jakarta, jabatan anggota Dewan Pertimbangan Organisasi. Tahun 2013 sampai sekarang, Keluarga Besar Mahasiswa atau KBM Galuh Jakarta se-Jabodetabek, jabatan anggota Dewan Pertimbangan Organisasi. Pengalaman luar negeri tahun 2019, short course pengajaran bahasa Arab, tempat Universitas Ummul Qura Mekah Al-Arab Saudi. Tahun 2019, komparatif studi program Magister FITK UIN Jakarta, tempat Singapura. 2019, komparatif studi program Magister FITK UIN Jakarta, tempat Malaysia. Komparatif studi program Magister FITK UIN Jakarta, tempat Thailand. Baik, itulah tadi CV dari pemateri kita. Untuk waktu langsung saja saya serahkan kepada pemateri. Dipersilahkan. Oke, ini kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi ja'ala dina ribatan matinan bainal qulubil mu'minin wa amara bittihadi wat ta'awun naha 'anit tafarruqi wa tanazu' fi kitabih. Asyhadu an la ilaha illallahul qawiyyul matin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh dzul qalbir rahim wal khuluqil azim. Ya, terima kasih Mbak Jusmiarti ya. Kalau di Makassar bukan Mbak ya manggilnya ya. Manggilnya apa kalau di Makassar? Kakak aja, kakak. Baik, teman-teman, sebelum kita masuk ke materi ya, mungkin saya mau tanya dulu nih, biasanya kalau yang sebelumnya itu sampai berapa orang pesertanya? Kita ada yang menjawab ini. Mbak Jus? Kita mau tunggu rame dulu atau kita mulai aja? Dimulai saja. Langsung saja. Terserah pian nih Pak. Ini teman-teman tuh dari komisariat yang berbeda ya di cabang Goa Raya itu ya. Ya, baik, kalau begitu sebelum kita ke materi inti ya, memang ini kelihatannya kalau jam segini gitu ya, terus bicaranya tentang karya ilmiah itu kayaknya agak menjenuhkan gitu ya. Jadi kita mungkin ya bahasnya secara serius tapi santai lah ya. Mungkin sebelum kita ke materi, saya juga perkenalan terlebih dahulu ya. Ya, saya di Ciputat, sekarang ya tugasnya sebagai pengajar di UIN Syarif Hidayatullah. Dulu saya komisariat Tarbiyah cabang Ciputat. Tentunya unik ya, karena ini sebuah kecamatan tapi bisa menjadi sebuah cabang. Biasanya kalau cabang itu kan kadang provinsi gitu kan, tapi ini sebuah kecamatan bisa menjadi sebuah cabang di HMI ini. Dulu ketika saya di HMI itu ya memang tidak hanya aktif di komisariat, tapi saya lebih banyak juga kegiatan di UKM. Kalau teman-teman nih banyak dari UIN apa dari mana nih kampusnya? Ini saya nanya nggak ada yang respon dari tadi nih. IAIN. IAIN mana? IAIN Palangkaraya. IAIN Palangkaraya. Oh, Palangkaraya. Palangkaraya ya. Palangkaraya. Lain Palangkaraya? Iya, Palangkaraya. Selain Palangkaraya ada? Ada orang tarbiyah di Palangkarayanya? Ada, Pak. Ya berarti kenal sama Bu Hamidah. Ya, maaf. Ya, Baru dengar. Ya. Dulu kita juga selain di komisariat kita aktif di UKM. Ya, ada Hikmah, lalu ada juga organisasi primordial orang Sunda. Jadi saya aktif di keluarga besar mahasiswa Galuh Jaya. Nah, jadi itu alhamdulillah saya waktu itu masuk UIN 2008 ya. Selama 10 tahun itu ya bisa menyelesaikan S1, S2 dan S3. Ya mudah-mudahan nanti teman-teman bisa lah
ada yang meneruskan atau melanjutkan seperti itu. Saya share screen ya. Sudah tampak di layar, teman-teman? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, pada siang menjelang sore Sudah, ini, Pak. ya pada siang menjelang sore atau mungkin sudah sore di sana ya, kita akan membahas tentang bagaimana membuat sebuah artikel jurnal ilmiah. Tentunya ada beberapa hal yang patut kita pertimbangkan kenapa sih kita harus membuat artikel di jurnal ilmiah. Tentunya rutinitas itu kan diskusi ya teman-teman ya. Teman-teman sering kajian nggak di HMI komisariatnya atau di cabangnya itu? Biasanya kan kalau HMI itu kan ya ciri khasnya itu kajian ya, diskusi. Nah, kalau diskusinya hanya sampai ke tahapan ya diskusi lisan, itu kan tentunya enggak bisa ya. Mungkin diskusinya itu diarahkan lebih lanjut menjadi sebuah tulisan. Nah, jadi hasil kajian atau diskusinya itu bisa dinikmati lebih banyak lagi orang gitu ya. Jadi tentunya sangat menarik kalau misalnya teman-teman di komisariat atau di cabang, kalau ada kegiatan lalu bisa disesuaikan dengan seperti apa artikel jurnal dan akhirnya nanti bisa diterbitkan. Tentunya kalau kita sudah bisa menerbitkan artikel di jurnal, itu kan salah satu kontribusi kita ya dalam memberikan ya keragaman khazanah keilmuan. Dan tentunya ketika kita, karena sekarang tuh kalau nerbitin artikel di jurnal ya nggak gampang juga, kita harus submit dulu gitu kan. Setelah submit nanti akan direview, setelah direview nanti direvisi beberapa kali baru akhirnya terbit. Tentunya ini akan membuat kepuasan pribadi ya kalau kita bisa menerbitkan artikel di jurnal. Sama halnya kalau kita sedang ya menulis tugas akhir ya. Misalnya kalau teman-teman pasti kan kepuasan terakhirnya itu adalah ketika skripsi itu selesai ya teman-teman. Nah jadi sekarang nih kalau bisa ya skripsi pun nanti teman-teman bisa arahkan ke artikel jurnal. Saya jujur mungkin termasuk yang terlambat juga mengenal dunia tulisan artikel itu. Saya baru nulis artikel jurnal itu 2015 setelah saya lulus. Nah teman-teman sekarang belum selesai S1 gitu kan, sudah dimotivasi untuk menulis artikel jurnal. Nah tentunya ini kan sangat bagus banget. Lebih dulu dari saya gitu kan, lebih dini dari saya. Nanti kan pada akhirnya ketika teman-teman sudah keasikan menulis artikel jurnal, toh nanti juga akan ada manfaatnya. Syukur-syukur nanti teman-teman ada yang ada rezeki menjadi dosen gitu kan. Tentunya nulis itu ya termasuk salah satu kewajiban bagi dosen. Tentunya nanti ya kalau sudah terbit itu pasti ada penghargaannya. Apalagi kalau teman-teman nanti kalau nulis bisa kolaborasi dengan dosen. Tentunya dosen ini yang dapat banyak award nih kalau berhasil nulis. Karena tidak sedikit juga ada kampus gitu punya kebijakan ya kalau yang bisa menerbitkan artikel itu ya nanti akan ada rewardnya dari kampus. Dan terakhir tentunya kalau kita mau dikenal ya salah satunya kita produktif menulis ya. Nggak mungkin orang kenal sama kita kalau kita nggak ada faktor yang membuat kita perlu dikenal. Ya, jadi dengan kita punya tulisan itu menjadi salah satu faktor orang mengenal kita. Dan tentu itu alhamdulillah sudah saya
ya rasakan gitu ya. Jadi ya kita bukan siapa-siapa, tapi karena kita belajar konsisten untuk produktif menulis gitu kan, ya ternyata ada yang membaca, ada yang mengutip, bahkan ada yang mengundang sebagai narasumber. Jadi ya teman-teman ini sungguh bagus banget, sudah sejak dini belum lulus S1 sudah dipersiapkan untuk menulis artikel jurnal. Jadi nanti intelektualnya tidak diragukan lagi deh ya. Karena kan kalau HMI ini kan cenderung ya kelompok intelek lah ya. Jadi kalau nggak cuma kajian tetapi bisa hasil kajiannya diterbitkan dalam jurnal, itu tentunya akan lebih keren lagi. Lalu bagaimana kita kalau mau menulis sebuah artikel yang bisa diterbitkan di jurnal? Tentunya karena kita menulis, ya syaratnya kita harus baca. Kita kayaknya nonsen banget akan bisa nulis kalau kita nggak baca. Sama halnya dengan apa mungkin kita bisa berbicara kalau kita nggak mendengar. Nah itu, jadi mendengar adalah cara kita untuk bisa berbicara. Begitu pula membaca merupakan salah satu cara bagi kita supaya bisa menulis. Saya teringat dengan slogannya Pasca Sarjana di Ciputat. Jadi slogannya itu adalah jargonnya membaca dunia, dibaca dunia. Nah, nggak mungkin kita bisa membuat tulisan kalau kita nggak baca. Nggak mungkin kita bisa dibaca dunia kalau kita nggak membaca dunianya. Tentunya kita harus membaca dunia dulu, baru kita bisa dibaca dunia. Tentunya dalam bentuk tulisan-tulisan kita. Nah, tentunya karena kita ini mau menulis artikel jurnal, yang harus banyak kita baca juga adalah artikel jurnal. Jadi kalau mau menulis artikel jurnal tapi bacaan kita hanya buku, saya rasa akan kesulitan nanti membedakan antara buku dan artikel jurnal. Karena artikel jurnal itu kan lebih simple ya, tidak terlalu banyak halamannya, tetapi memang ada ketentuan-ketentuan dalam membuat artikel jurnal itu sendiri. Tentunya kalau teman-teman targetnya mau bikin buku itu kan kayaknya lebih berat. Karena kenapa? Kalau buku itu kan biasanya halamannya tebal-tebal ya, di atas 100. Jadi kalau teman-teman punya keinginan yang menulis artikel jurnal itu lebih gampang sebetulnya daripada buku. Karena ya dari jumlah halaman pun paling di bawah 20 halaman gitu kan. Jadi tidak terlalu berat lah untuk kita mengarang sebuah tulisan sehingga original dan layak diterbitkan. Tentunya tren sekarang itu artikel jurnal itu sudah menggunakan platform digital ya, sudah pakai OJS, sudah ada websitenya masing-masing. Jadi tentunya OJS yang ada itu pun memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Makanya kalau kita mau submit artikel itu kita harus clear dulu membaca informasi yang ada di website jurnal yang kita tuju. Jangan sampai kita targetnya jurnal A, tetapi kita baca informasinya jurnal B. Karena tentu pasti akan ada kebijakan yang berbeda antara masing-masing jurnal. Jadi kalau kita mau terbit di jurnal A, ya kita selesaikan ketentuannya apa di jurnal A itu. Kalau sudah disesuaikan, baru kita submit. Kecuali nanti kalau nasibnya ditolak, artikelnya baru kita bisa alihkan ke jurnal lain. Tentunya dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dan mungkin berbeda dengan jurnal yang sebelumnya. Jadi lagi-lagi setelah tulisannya jadi pun kita jangan sampai lengah untuk tidak membaca. Jadi ada bacaan yang harus kita selesaikan lagi, yaitu bacaan tentang ketentuan yang dibuat kebijakan pada masing-masing jurnalnya. Tentunya etikanya, kalau kita hanya punya satu artikel, jangan sampai kita submit gambling. Kita kirim ke jurnal A, jurnal B, jurnal C. Nah, itu melanggar etika. Kalau kita melakukan hal itu, kita bisa jadi namanya di blacklist. Karena kan sekarang pengelola jurnal tuh punya komunitas ya. Kalau sudah di blacklist di satu jurnal, itu biasanya menyebar infonya ke komunitas yang lain. Makanya kita harus menghindari itu. Jadi kalau punya satu artikel, ya yang dituju satu jurnal aja.
Lain cerita kalau nanti ditolak, baru kita pindahkan ke jurnal yang lain. Jadi seperti itu teman-teman. Nah teman-teman nanti kalau mau menerbitkan artikelnya di jurnal, sekarang itu kan kita punya yang namanya website jurnal terakreditasi ya, namanya Sinta. Nah jadi teman-teman kalau mau cari jurnal yang sudah diakui sama Kemenristek atau Kemendikbud, ya cari jurnalnya di Sintain. Mungkin bisa menggunakan Google, tapi kita nanti ada PR lagi untuk mengecek bagaimana status diakuinya, apakah sudah akreditasi peringkat 1, 2, 3, sampai 6. Nah, jadi menarik nih kalau teman-teman punya tulisan, silakan dicari yang sesuai keilmuannya dengan tulisan teman-teman. Tentunya website Sinta ini sangat bermanfaat untuk kita yang punya tulisan dan mencari jurnal yang cocok untuk tulisan kita. Nah, sekarang tuh kita masuk ke artikel jurnal itu seperti apa gitu ya. Mungkin sebelum masuk saya mau tanya juga nih. Pemateri-pemateri yang sebelumnya sudah ada yang menceritakan belum? Artikel jurnal itu seperti apa? Sudah ada belum? Tidak ada respon. Ini saya nggak ngomong sendirian kan ya? Baik, kita lanjut ya. Jadi kalau kita lihat struktur artikel jurnal itu nggak beda jauh sebetulnya dengan skripsi, tesis, maupun disertasi. Hanya ini kita bisa katakan ya miniaturnya lah ya. Karena di situ kita lihat ada pendahuluan, ada metode, ada hasil, ada pembahasan atau diskusi. Tetapi ini lebih kepada miniatur karena nggak sampai ratusan halaman. Keseluruhan dari struktur ini paling ya hanya 20 halaman kurang lebih ya. Tentunya harus ada judul. Nah, judul itu nggak seperti skripsi, nggak seperti buku. Tetapi ya judul artikel itu teman-teman harus banyak baca. Gayanya seperti apa sih? Nah, baru nanti teman-teman akan bisa menyimpulkan sendiri. Oh, artikel jurnal itu judulnya seperti ini modelnya, gayanya. Nah, tentunya nanti ada email, ada afiliasinya kampus mana, dan lain sebagainya. Lalu ada abstrak. Nah, abstrak ini hal yang wajib. Dan tentunya ada rukunnya dalam abstrak ini. Jangan sampai nanti ketika kita bikin abstrak, isinya itu betul-betul abstrak, nggak bisa dipahami. Nah, nanti kita bisa lihat abstrak yang akan hadirkan yang representasi dengan isi tulisan kita. Nah, yang penting teman-teman kalau bikin artikel jurnal, ini aja dulu di outline di Microsoft Word-nya. Judul, identitas, abstrak. Nah, minimal kan ada judulnya dulu gitu kan. Nanti kontennya apa, itu kan pelan-pelan. Jadi judul apa, identitas siapa. Misalnya metode, itu teman-teman nggak munculkan di draft artikelnya. Kemungkinan besar ketika kita akan mengirimkan ke sebuah jurnal, nanti bisa jadi ya, akan dikembalikan untuk catatan perbaikan. Jadi ada yang kurang, silakan dilengkapi. Begitu pula dengan referensi ya. Teman-teman mungkin kalau maksimal banget referensinya itu ada 5. Tetapi kalau artikel jurnal, semakin banyak referensi atau rujukan, itu semakin besar juga diterimanya oleh pengelola jurnal. Tapi tentunya memang yang betul-betul dikutip ya. Makanya kita kalau membuat artikel jurnal, lebih menggunakan kutipan tidak langsung. Jadi kita baca intisarinya baru kita tuangkan dengan bahasa kita. Itu yang salah. Nanti kalau seperti itu nanti akan bisa masuk ke tindakan plagiasi. Nah, nanti itu mungkin yang tidak memperlihatkan originalitas kerjaan kita. Jadi bagusnya nih kalau masukan dari Prof. Suwito itu satu artikel
cukuplah dikutip menjadi satu kalimat gitu ya. Satu buku cukuplah dicarinya, dan itu pun menggunakan bahasa kita, bukan bahasa yang kita rujuk. Makanya ada istilah parafrase. Kita mengubah struktur kalimat supaya tidak sama persis dengan yang kita rujuk. Nanti teman-teman bisa tuh ekspor sendiri ya, bagaimana parafrase, bagaimana untuk menulis metode, menulis referensi, itu pasti banyak. Nah, referensi kebanyakan 20 referensi ke atas gitu. Kalau cuma 10 itu masih kurang. Karena kalau kita bisa mencapai 30 sampai 35 rujukan, itu lebih keren banget. Jadi makin banyak referensi yang digunakan, makin bagus artikel kita menurut penilaian pengelola jurnal. Tentunya referensi pun, karena kita nih buat artikel jurnal, rujukannya artikel jurnal juga menjadi rujukan di tulisan kita. Tentunya kan nggak susah juga kita mencari artikel jurnal sekarang. Kita dibantu sekali dengan adanya Google, kita tinggal browsing tema apa yang sedang kita cari, tinggal ditambahkan kata kunci PDF jurnal. Nanti kita akan diarahkan ke link-link download. Sebetulnya nggak ada kendala, nggak ada halangan buat kita nih. Kita biasa nulis di perpustakaan, sedangkan pandemi ini perpustakaan mayoritas tutup. Lalu apakah kita nggak baca? Apakah kita nggak mau nulis dengan perpustakaan tutup? Padahal kan ada alternatif, salah satunya ya Google ini. Google ini betul-betul banyak manfaatnya sekali kalau kita mau dibantu dalam. Nah, yang bagus lagi nanti teman-teman mungkin nggak tahu ya apakah ada sesinya terkait dengan penggunaan aplikasi manajemen referensi. Tapi saya mungkin merekomendasikan sekali teman-teman nih sudah mulai diajarkan menggunakan apa itu Zotero ataupun apa itu Mendeley. Karena ini membantu sekali buat teman-teman dalam penulisan karya tulis. Nggak hanya artikel, rujukan itu baik footnote, baik daftar pustaka, pasti kita suka lupa. Ini tegak atau miring, ini titik atau koma gitu kan. Tapi kalau kita menggunakan Zotero ini, kita dibantu oleh aplikasi ini. Kita nggak usah mikirin lagi titik koma, tegak miring, jadi sudah diurus oleh dia. Tinggal one click semua rapi gitu ya. Nah, ini pun yang akan membahaskan, kita submit, lalu ditolak. Nah, ketika ditolak, kita kan nggak mungkin membiarkan begitu saja tulisan. Pasti kita akan mencari jurnal alternatif. Nah, tentunya dengan jurnal alternatif itu kebijakannya pasti berbeda dengan jurnal yang sebelumnya. Misalnya, kalau jurnal sebelumnya itu menggunakan body note, ya. Ternyata yang selanjutnya ini kita jurnalnya ini adalah menggunakan turabian atau footnote. Capek banget kalau kita mengubah rujukan body note ke footnote. Kita harus menambahkan judul, edisi, tahun, dan lain sebagainya. Tentunya itu sangat menghabiskan energi gitu ya. Tapi kalau kita menggunakan manajemen referensi ini, kita tinggal input database aja dulu, tetapi untuk perubahan-perubahan gaya style itu hanya cukup satu klik dan berubah semuanya. Tentunya ini sangat membantu sekali buat kita. Nah, ini baru kita ke abstrak nih. Tadi kan abstrak ini salah satu rukun artikel ya. Jadi abstrak itu minimal banget isi kandungannya adalah 3 ini, introduction, method, dan conclusion. Kalau introduction itu isinya tujuan penelitian, jadi tujuan tulisan ini adalah dan lain sebagainya. Lalu metodenya apa yang digunakan, lalu konklusinya ya ringkasan dari oleh. Jadi minimal banget abstrak ini ya cukup meliputi 3 hal ini. Jadi jarang sekali artikel jurnal itu abstraknya tebel-tebel. Paling kisaran 150 sampai 300 kata. Jarang sekali yang di atas 300 kata itu.
Jadi minimal 3 hal ini. Tentunya apa yang bisa, kalau tema ini kan sebetulnya tentatif ya dengan keilmuan teman-teman. Apalagi kalau kita dari HMI ini punya kecenderungan banyak kajian, banyak diskusi, baik itu diskusi harian, mingguan maupun bulanan. Tentunya dari kajian itu yang kita bisa angkat menjadi sebuah tulisan yang kita bisa submit ke jurnal ilmiah. Itu kan pasti menjadi pikiran tuh, ya. Nggak ada ceritanya kalau kita lagi nulis nggak kepikiran sekalipun dengan tulisan kita, pasti sesekali terpikir walaupun hanya 1 detik 2 detik gitu kan. Nah pasti ada aja tuh ide-ide flash itu muncul gitu kan tanpa disadari. Nah makanya ketika ada ide muncul itu kita catat supaya kita nggak lupa, karena kita kalau nggak dicatat pasti akan kayaknya HP ada notes-nya, ya kita bisa ingatkan di situ. Selanjutnya lagi, ini menarik juga nih kalau teman-teman lagi menyelesaikan tugas kuliah maupun tugas akhir atau membuat artikel jurnal. Itu bagus banget kalau teman-teman ngerjainnya tuh malam ya, setelah bangun teman-teman kerjain. Tuh ide tuh fresh banget. Beda kalau kita ngerjain di siang ataupun malam tapi kita belum istirahat, pasti isi kepala tuh cenderung mumet ya. Tapi kalau kita istirahat dulu, bangun malam, ada ibadah dulu, baru kita nulis, saya rasa itu akan lebih memberikan refresh kepada ide-ide di kepala supaya tulisan kita bisa rampung. Tentunya tidak hanya itu, kita pun harus memperbanyak bacaan. Ya kita banyak baca artikel jurnal. Kenapa? Karena artikel jurnal itu kecenderungannya adalah hasil kajian. Ada tulisan bersama, lalu ada proses review, ada proses perbaikan. Jadi betul-betul diterbitkan setelah melalui proses yang panjang. Jadi kalau ditanya tingkat otoritasnya seperti apa, ya sangat otoritatif untuk jadi rujukan. Halnya dengan Bu, memang kalau yang penerbit yang besar ya mungkin bisa dianggap kredibel. Tetapi kan sekarang untuk menerbitkan buku yang sebatas ISBN saja kan gampang. Tentunya kalau begitu kan nggak kelihatan ya prosesnya. Jadi nanti tingkat otoritasnya atau tingkat kualitasnya pun ya akan diragukan. Jadi kalau kita merujuknya artikel jurnal, yaitu lebih fine buat kita karena dia sudah melalui yang panjang, jurnalnya sudah masuk ke website Sinta tadi itu udah bagus itu. Nah selanjutnya tentunya yang dibaca tuh jangan yang bahasa Indonesia aja. Nah, teman-teman kaum intelek ya, calon-calon orang besar, jadi diperkuat lagi penguatan bahasa asingnya. Jangan hanya bahasa Indonesia, tetapi ada Inggris, ada Arab. Jadi nanti kita ketika membaca punya pandangan dari berbagai perspektif. Kalau bacaannya bahasa Inggris, berarti perspektifnya Barat, gitu kan. Kalau bacaannya Arab, berarti perspektifnya Timur Tengah. Nah, itu kan sangat menarik sekali. Makanya nanti kalau kita bisa seperti itu, tulisan kita pun jadi memang hasil kajian, ya, jadi menarik gitu. Nggak cuma monoton, Indonesia semua referensinya. Tentunya dalam menulis pun saya menganjurkan itu sekarang udah nggak zamannya menulis individual atau personal. Sekarang kita masuk era society 5.0 ya. Tentunya era ini lebih cenderung kepada era kolaborasi, bukan lagi kompetisi. Makanya dalam menulis pun saya selalu menyarankan harus kolaborasi. Jangan menulis sendiri. Tapi kolaborasi yang betul-betul kolaborasi. Jadi mengerjakan bareng, ngobrol bareng untuk ide-idenya. Saya mungkin ini juga belum banyak saya lakukan, tapi saya udah mau memulai gitu ya. Contohnya saya punya teman di Austria ya, lagi kuliah, ada yang di Australia lagi kuliah.
itu saya coba kejar untuk kita ajak nulis collab. Tetapi kita ajak nulis collab yang betul-betul kita memikirkan bareng-bareng tulisannya. Kalau kita dulu pas kuliah kan mungkin ada tuh satu kelompok 5 orang, paling yang ngerjain 1 orang. Yang lainnya ya ada yang nemenin, ada yang donatur gitu kan, ada yang nggak ngapa-ngapain. Tapi kalau sekarang udah eranya ya kalau 5 orangnya itu kerja. Ada ide yang disampaikan walaupun kecil gitu ya. Jadi nanti tulisan yang jadi pun itu akan ya valid gitu ya. Akan konfirmatif dan menarik. Begitu pula kita juga kalau lagi nulis tugas akhir. Skripsi itu kan nggak ada kan teman-teman kalau nulis skripsi itu sendirian. Pasti ada dosen pembimbingnya kan. Nah itu teman-teman harus maksimalkan dengan adanya dosen pembimbing itu teman-teman ajak diskusi supaya tulisan teman-teman dapat ide segar lalu akhirnya bisa rampung. Dan mungkin bukan hanya dari skripsi, tapi dari hal lain pun teman-teman bisa mengajak dosen untuk kolaborasi. Misalnya dari makalah tugas kuliah, itu keren banget kalau bisa diorientasikan menjadi artikel jurnal hanya dari makalah tugas. Tentunya makalah tugas bisa saja layak terbit, tinggal ya diarahkan atau tidak. Kalau diarahkan, itu sangat bisa dan sangat memungkinkan sekali. Nah, itu pun yang saya coba mulai di sini. Saya ngajar di S1 ya, mengajar dan tugasnya itu harus bikin makalah, tapi bentuk makalahnya saya saya arahkan menjadi artikel jurnal. Dan alhamdulillah itu worth it ya. Dan itu bisa kita lanjutkan terus-menerus dan itu ya tradisi yang bagus. Yang penting intinya kita menjaga originalitas tulisan kita. Makanya menarik kalau teman-teman dosen yang ada di sana sudah seharusnya familiar dengan yang namanya plagiarism checker. Ada Turnitin, ada Authenticate dan lain sebagainya. Jadi nanti kalau ada artikel atau makalah yang sudah selesai, dicek dulu copy paste atau enggak. Kalau ada tanda copy paste-nya, nah itu yang harus dirapikan lagi. Karena kalau teman-teman udah terlanjur submit di jurnal, dicek plagiarismenya besar gitu, persentase similarity-nya, nah itu kecenderungannya akan ditolak. Bahkan nanti akan ditandain, nah ini jangan diterima lagi nih, karena ini banyak copy paste-nya. Jadi mulai dari sekarang nih, ya yang kita baca itu kalau mau dibuat tulisan, kita tuangkan dengan kata-kata kita. Tentunya kalau kata-kata kita yang digunakan, pasti akan berbeda gayanya dengan kata-kata orang lain. Ya, walaupun ada yang sama, pasti nggak akan banyak. Jadi ini akan menunjukkan originalitas hasil kerja kita. Dan tentunya kalau mau tulisannya selesai, nah itu pun harus menjadi hal yang prioritas. Kalau nggak prioritas, ya akan sulit. Banyak ini kendalanya terjadi di teman-teman di semester akhir. Di satu sisi dia sudah skripsi, tapi di sisi lain dia sudah kerja. Ada yang jadi guru, tetapi belum lulus. Akhirnya dia udah sibuk dengan dunia gurunya, dan tulisannya akhirnya nggak selesai-selesai. Harus ada yang dikorbankan. Kecuali kalau memang manajemen waktunya bisa bagus. Bisa sambil kerja, sambil mikirin penyelesaian tulisan. Tetapi itu agak jarang ditemukan orang seperti itu. Nah, jadi kalau memang tidak bisa seperti itu, ya harus ada yang dikorbankan salah satu. Kalau lagi ngajar, ya terpaksa harus berhenti atau cuti sementara dulu. Supaya selesai, baru nanti bisa lanjut lagi. Tentunya kan wibawanya juga pun akan beda ketika kita jadi guru belum lulus dan jadi guru sudah lulus. Nah, jadi tentunya sayang juga dong, orang tua sudah berusaha memuliakan kita, sedangkan kita nggak menyelesaikannya. Pasti ada kesedihan walaupun nggak muncul dari jiwa orang tua. Tapi kalau kita sudah selesai, sedikit banyak kita sudah menghibur mereka dengan perjuangan mereka, sudah memuliakan kita, dan kita bisa menyelesaikan studi kita. Jadi jangan sampai teman-teman terlena gitu ya. Jadi kuliah aktif di organisasi, malah keasikan organisasinya, lupa kuliahnya. Dan itu banyak terjadi dari teman-teman saya itu. Akhirnya kuliahnya di sini, selesainya bukan di sini, tapi di kampus-kampus lain yang mungkin prosesnya lebih cepat. Itu kan sayang banget gitu ya. Tentunya lebih bagus aktif organisasi tetapi juga tepat waktu selesai studi. Itu mungkin.
Jadi teman-teman jangan lupa kalau kita mau membuat artikel dan nanti akan disubmit ke jurnal, jurnalnya harus dibaca oleh teman-teman. Karena tiap jurnal punya kebijakan yang berbeda. Nah, kalau yang berbeda itu tidak difikirkan, nah nanti akan jadi masalah juga buat kita. Misalnya nanti kita sudah submit, nanti dikembalikan ke kita, suruh perbaiki. Nggak masalah kalau perbaikannya sedikit, tapi kalau banyak, jadi lebih baik diantisipasi dengan kita baca secara tuntas kebijakan apa saja yang ada di jurnal yang kita tuju. Nah, mungkin itu pembahasan pertamanya ya. Masih siap lanjut teman-teman? Ini masih panjang nih. Siap. Masih. Saya minum dulu ya. Kelihatan logonya nggak? Kelihatan. Teman-teman di sana bikin begini-beginian nggak nih? Enggak. Ya dong, harus bikin aksesoris dong, biar terlihat identitasnya. Bikin jaket, kaos, gitu kan. Baik, kita lanjut ke dasar menulis akademik. Ya. Nah, ini sebetulnya mengulang-ulang saja apa yang sudah teman-teman pelajari di pelajaran bahasa Indonesia. Tentunya kendala kita dalam menulis, kita berkomunikasi secara lisan dengan bahasa Indonesia. Dan ketika kita menulis, bahasa lisan kita lah yang kita tuliskan di tulisan kita. Nah, tentunya ya kita tinggal ya membiasakan saja. Ya, jadi awalnya kita karena belum biasa, jadi kalau nulis bahasanya bahasa lisan terus, tapi kalau kita biasakan ya lama-lama juga terbiasa dan akhirnya kita bisa membedakan yang mana bahasa lisan, yang mana bahasa tulisan untuk membuat sebuah artikel seperti itu. Nah, ini materi ini saya mengadopsi dari materi teman saya. Ini yang ngajarin saya tentang academic writing, ini Kang Imam yang lagi kuliah di Austria nih. Saya sering ajak diskusi untuk tulisan, bahkan saya juga collab dengan beliau dalam beberapa artikel. Jadi kita akan membahas academic writing ini ke dalam 3 hal yang tidak terlalu berat. Ini yang sederhana saja. Jadi ada dari pemilihan kata, kalimat, dan paragraf. Kita mulai dari pemilihan kata. Nah, di sini pemilihan kata ya, karena kita orientasinya adalah artikel jurnal, itu kan sifatnya akademis. Makanya kata-kata yang kita gunakan pun harus menggunakan kosakata yang akademis. Ya, tentunya bagaimana kita bisa membedakan kosakata yang akademis atau bukan? Nah, ini ya lagi-lagi sumbernya adalah membaca. Ya, jadi kita harus banyak baca buku ilmiah, artikel jurnal. Nah, di situ kita akan mendapatkan penguasaan kosakata ilmiah yang digunakan dalam karya tulis ilmiah. Nah, di sini contohnya pasti akan berbeda rasanya ketika kita berbicara ngobrol-ngobrol dengan berbincang-bincang lalu dengan berdiskusi. Pasti ada rasa yang berbeda. Kalau ngobrol itu kan lisan banget, personal banget ya. Berbincang pun memang sudah agak formal tapi belum akademis. Nah, baru kita bisa menggunakan berdiskusi sebagai kata yang lebih akademis. Lagi-lagi ini cuma satu ya tipsnya, bisa karena biasa. Jadi karena ini kosakata adalah penguasaannya lebih banyak dari baca, jadi perbanyak bacanya. Nanti pun kita akan menemukan kosakata yang famos digunakan dalam sebuah artikel jurnal. Mau yang bahasa Arab, ya pasti bahasa Arab pun ada kata-kata yang akademisnya dan non-akademisnya. Begitu pula bahasa Inggris. Itu ada juga kamusnya, kamus kosakata ilmiah dan ya bahasa Arab pun ada, bahkan bahasa Indonesia pun ada kalau kita cari. Jadi tinggal kita ada motivasi tidak untuk ke arah sana. Dan dari kata kita lanjut ke kalimat. Nah, ini kan bahasa Indonesia banget nih. Dari kata kita lanjut ke kalimat. Nah, kalimat tentunya banyak macamnya ya, ada sederhana, gabungan, kompleks, campuran. Nah, yang biasa digunakan dalam artikel jurnal itu lebih kepada kalimat gabungan. Jadi enggak sesederhana ibu pergi ke pasar, saya membaca artikel di koran. Itu kan sederhana banget.
memang informatif tapi nilai akademisnya tidak ada. Makanya kalau membuat kalimat di dalam sebuah artikel jurnal, lebih bagus kita arahkan kepada kalimat yang modelnya kalimat gabungan. Jadi ada keterangan-keterangan setelah itu. Akhirnya ya lebih padat informasi yang kita dapat. Nah, di sini contoh kalimat gabungan ini tinggal teman-teman tambahkan, kalau dalam bahasa Inggris ini ada istilahnya fun boys ya. Ada F for, ada E, N ya, ada N, nor, ada B, but, ada O, or, ada Y, yet, dan ada S, so. Jadi kalimat yang sederhana tadi kita harus padatkan informasinya dengan tambahan fun boys tadi. Nah, itu yang sering digunakan dalam artikel jurnal ilmiah. Begitu pula dalam sebuah paragraf. Nah, kalau kita sama-sama tahu kan paragraf itu ada 3 macam. Ada deduktif, induktif, campuran. Kalau deduktif, ini kalimat utamanya ada di kalimat pertama. Kalau induktif, kalimat utamanya di akhir. Kalau kalimat campuran, ya kadang di depan, kadang di belakang. Nah, kalau artikel jurnal, ini lebih kepada penggunaannya adalah paragraf deduktif, yang ide pokoknya atau pikiran utamanya di kalimat pertama. Nah, jadi ketika ide pokoknya sudah muncul di kalimat pertama, nah, kalimat selanjutnya harus menjelaskan kalimat pertama tadi. Jangan sampai kalimat selanjutnya nggak ada hubungannya dengan kalimat yang pertama. Jadi harus ada kaitannya. Makanya ketika sudah mendapatkan kalimat penjelas yang lainnya, itu jangan sampai kita lepas begitu aja. Harus dihubungkan antar kalimat. Nah, ini contoh di dalam layar, kita bisa bedakan kanan dan kiri. Yang kiri ini tanpa penyambung, ya. Jadi kalimat demi kalimat ya berdiri sendiri, tidak disambungkan. Sedangkan yang sebelah kanan ini, paragraf ini diawali dengan kalimat utama, yang kalimat selanjutnya diberi bridge ya, diberi jembatan supaya ada sambungannya dengan kalimat sebelumnya. Jadi ada kata pada satu sisi, ada di sisi lain, selain itu, kemudian, lalu, bukan hanya, namun juga, dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai kalimat demi kalimat di sebuah paragraf itu ya berdiri sendiri, tetapi harus kita hubungkan. Dan tentunya banyak penghubung yang kita bisa gunakan. Nah, ini berlaku di bahasa apa saja ya. Mau yang artikelnya Indonesia, artikelnya Inggris, artikelnya Arab, semua sama. Nah, tentunya paragraf yang kita buat pun lebih kepada paragraf yang persuasif. Maksudnya persuasif di sini, nggak ada satupun paragraf di sebuah artikel jurnal itu nggak ada rujukannya. Nah, itu mungkin lebih mudah dipahami seperti itu. Jadi baiknya kalau kita bikin artikel, satu paragraf itu jangan sampai berdiri sendiri tanpa ada rujukan. Karena kalau nggak ada rujukan itu kan sifatnya jadi opini, ya. Tetapi kalau kita ada rujukan, itu kan klaim yang diperkuat dengan fakta. Ya. Faktanya itu adalah rujukan-rujukan yang kita ambil, baik dari buku maupun sumber yang lain. Jadi paragraf persuasif yang memang tentunya digunakan di dalam penulisan artikel jurnal. Nah, jadi contohnya seperti ini teman-teman. Jadi kita lihat pasti yang namanya paragraf itu beberapa kalimat, dan tiap kalimatnya ini ada penguat datanya ya. Misalnya kalimat pertama adalah klaim, lalu yang kalimat selanjutnya adalah disertai dengan bukti, yaitu rujukan-rujukan, baik artikel jurnal, baik buku, baik surat kabar, dan lain sebagainya. Nah, tentunya di akhir paragraf bagus kita simpulkan juga. Simpulkan dari hal apa yang kita diskusikan dalam paragraf tersebut. Jadi jangan sampai sebuah paragraf kita tinggal begitu saja tanpa kesimpulan dari kita. Jadi bagus banget kita klaim di kalimat awal, lalu kita akhiri dengan simpulan dari perdebatan bukti-bukti yang ada di paragraf tersebut. Nah, selanjutnya kita beranjak ke bagian pendahuluan sebuah artikel jurnal. Jadi ini kita bahasnya maju mundur aja nih ya. Nah, biasanya kalau pengelola jurnal nih, kalau lagi baca atau lagi menyeleksi artikel,
itu biasanya dilihat juga pendahuluannya. Ini pendahuluannya menarik nggak? Nah, kalau udah menarik, biasanya nanti ya itu bisa langkah awal ke proses selanjutnya untuk diterima untuk terbit. Nah, makanya kita dalam membuat pendahuluan sebuah artikel, itu kita harus betul-betul bisa sistematis. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa menggunakan dengan modelnya yang CARS, Create a Research Space. Maksudnya bagaimana? Kan tadi kita sudah bikin outline-nya, ada pendahuluan, ada metode, ada hasil pembahasan dan referensi. Nah, di pendahuluan kita outline-kan lagi, ada paragraf claiming centrality, lalu ada paragraf making topic general, lalu ada paragraf previous research, lalu ada paragraf indicating a gap, lalu yang selanjutnya ada paragraf outlining purposes dan selanjutnya. Nah, kalau sudah bikin outline itu kan kita tinggal ngisi aja ya. Nah, tentunya di sini ya kita tinggal isi aja sesuai dengan penjelasan. Claiming centrality ini menjelaskan masalah penelitian. Nah, kita tinggal menjelaskan di situ. Lalu yang kedua tentang generalisasi topik, ya seperti apa yang terjadi dalam tema yang sedang kita angkat dan seterusnya. Jadi bagus itu memang outlining itu perlu banget. Jadi kita bikin outline, lalu outline. Nah, nanti finishingnya kan tinggal kita cari kontennya aja untuk melengkapi artikel kita. Saya pengalaman kemarin bikin ya mini research ya, karena sekarang masa pandemi ini banyak yang bikin riset tentang pembelajaran masa pandemi. Jadi saya keikut tren itu juga. Ya, saya coba-coba collab sama teman-teman. Itu kalau kita nggak terlalu sibuk itu 2-3 bulan baru selesai itu tulisan. Tapi kalau kita bisa lebih membagi waktu, mungkin 1-2 bulan pun cukup untuk menyelesaikan artikel. Ini pun sama ya dengan kalau kita nanti menulis skripsi. Yang jadi masalah apakah menjadi prioritas atau tidak. Kalau jadi prioritas itu pasti akan selesai dengan lebih cepat dibanding dengan kita mengerjakannya nyambi tugas lain, nyambi yang lain, itu pasti akan kesulitan. Pengalaman saya waktu menulis skripsi itu kayaknya kurang lebih 3 bulan selesai. Karena intens. Tiap minggu, mungkin paling lambat 2 minggu, saya selalu menemui dosen pembimbing untuk diskusi. Apa yang kurang, akhirnya selesai juga. Jadi penting teman-teman, dalam menulis itu kita jadikan prioritas supaya selesai. Ada juga nih draft tulisan yang memang karena banyak kegiatan ya, jadi ada alasan untuk kita nggak megang itu. Jadi akhirnya belum selesai. Akhirnya mangkrak. Nah, itu bukti bahwa kalau nggak jadi prioritas tuh ya nggak selesai. Jadi memang kalau kita mau selesai ya harus diprioritaskan. Itu dari segi pendahuluan. Lalu selanjutnya kita ya maaf ada iklan. Selanjutnya ini terakhir. Jadi ya memang tidak berbeda jauh dengan karya tulis yang lain. Artikel jurnal pun memiliki visualisasi data. Tentunya kalau artikel menggunakan visualisasi data, ini akan lebih menarik dibandingkan artikel yang hanya isinya full text. Jadi isinya teks saja, nggak ada tabel, nggak ada diagram, nggak ada pie chart, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita ada visualisasi datanya, itu akan lebih menarik menarik kepada pengelola jurnal yang kita tuju untuk bisa menerima artikel kita. Namun, dalam membuat visualisasi data pun, ini kita nggak bisa sembarangan. Jadi jangan sampai kita menyampaikan sebuah tabel di dalam artikel, tetapi tabel itu tidak dijelaskan sama sekali. Nah, itu salah. Jadi kalau ada tabel, ya tabel itu harus dijelaskan apa maksud tabel itu. Nah, jadi visualisasi data itu minimal 3 hal yang harus dijelaskan. Ada pengantarnya, ada ringkasan umumnya, lalu ada penjelasan analisisnya. Jadi setelah tabel, ya ada paragraf itu ya. Jangan sampai setelah tabel selesai pindah ke bagian lain. Nah, itu
Itu salah besar itu. Jadi nggak fungsional itu adanya tabel di situ. Tentunya bentuk-bentuknya pun agak berbeda ya. Kalau di buku biasanya kalau tabel itu full border ya, ada garis kanan kiri, atas bawah. Nah, kalau di artikel jurnal tuh biasanya hanya atas bawah, cukup itu saja. Jadi nggak ada border kanan kirinya. Nah, ini contoh yang diagram, lalu ada pie chart, lalu ada langkah-langkah, maupun foto-foto kegiatan itu pun kita bisa mendeskripsikannya ya. Jadi apa maksud dari visualisasi data itu? Kalau kita bagus mendeskripsikannya, pasti itu akan menjadi nilai lebih supaya artikel kita dilirik oleh pengelola jurnal yang kita tuju. Mungkin itu sebagai pengantar diskusi. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi materi yang sempat dipaparkan oleh kakanda kita, Astia Muhammad Al-Batani. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Bagi penanya yang ingin bertanya, saya persilahkan. Silakan diperkenalkan nama. Kalau nggak ada yang nanya, selesai nih. Silakan teman-teman. Atau pusing semua? Bagaimana? Silakan teman-teman. Ini karena sudah sore mungkin ya. Kalau ibarat S2 tuh tesis tenaga sisa. Di sana sudah jam 5 ya, teman-teman ya. Jam 4, Pak. Oh, jam 4 ya? Iya, Pak, baru jam 4. Bukannya ada yang Wita ya? WIP semua, Pak. Oh, WIP semua? Oh, saya kira Wita. Intinya sih teman-teman, kita kan punya tradisi ya di HMI itu ya kajian rutin itu kan. Yang harian, mingguan, bulanan. Itu sangat menarik sekali ketika trennya itu bisa diorientasikan lebih keren. Jadi yang biasanya hanya kajian lisan, tapi sudah mulai kita tuliskan gitu. Akhirnya itu kan kalau dituliskan itu kan menjadi hal yang nggak bakal hilang gitu kan. Tapi kalau kita hanya diskusikan secara spoken tradition itu kan ya paling hilang gitu aja kan idenya. Tapi kalau kita tuliskan, ya itu pasti membekas jadi peninggalan kita. Nah, ini ada pertanyaan nih. Bagaimana jika data hasil pengujian material kita gunakan di 3 jurnal proceeding, namun kita bahas di jurnal dengan berbeda dan diuji pada percobaan dan hasil datanya berbeda? Apakah termasuk plagiarisme? Saya agak kesulitan menangkap idenya ini. Maksudnya pertanyaannya bagaimana ya? Bisa langsung aja nggak Mbak Regina? Kan kalimat itu ada titiknya kan, ada subjek, ada predikatnya. Ini berhentinya di mana nih kalau baca ini nih?
Ada Mbak Reginanya? Oke, sebelum yang Regna konfirmasi pertanyaannya ya, ini ada pertanyaan lanjutan nih. Bagaimana cara mencari metode penelitian? Bil 100. Ya, tentunya kalau metode penelitian itu kan hanya dua ya, teman-teman ya. Hanya kualitatif, hanya kuantitatif gitu kan. Jadi hanya kuali dan kuanti. Kalau kuanti itu lebih kepada bermain dengan angka-angka ya, generalisasi. Tetapi kalau kuali itu memang kita lebih ke arah penafsiran bebas dari yang kita temukan dari penelitian kita. Tentunya di sini bagaimana supaya teman-teman lebih mendalam lagi terkait metode-metode penelitian, ya ini nggak lain dan nggak bukan harus teman-teman baca-baca yang lebih banyak. Misalnya kalau tradisi kualitatif itu kalau ada teman-teman bisa cari bukunya John Creswell itu ya. Jadi ada studi kasus, lalu ada fenomenologi, lalu ada studi biografi, lalu ada grounded theory, dan lain sebagainya. Jadi kalau teman-teman ya bacanya kurang banyak, jadi nanti dapat gaya-gaya metodenya pun ya kurang variatif. Sedangkan metode ini kan pasti berkembang setiap saatnya. Nanti ada tekniknya, lalu ada pendekatannya gitu kan, ada strateginya. Tentunya ini harus banyak baca, nggak harus dari buku metodenya, tetapi teman-teman bisa juga adaptasi dari metode-metode yang digunakan dalam artikel lain. Misalnya nih temanya sama nih dengan tulisan kita nih, boleh juga nih kita adaptasi metodenya. Nah, kan itu kan jadi tulisan mereka tuh bermanfaat buat kita karena memberi inspirasi kepada kita metode yang cocok buat tulisan kita. Tinggal nanti kita cari tuh rujukan utamanya. Misalnya dia merujuknya siapa, jangan punya dia yang kita rujuk, tapi kita ambil rujukan pertama dari yang merujuk itu, gitu ya. Jadi jangan kita merujuk kepada sumber yang kedua, gitu ya. Lebih baik merujuk kepada sumber yang pertama. Karena kalau merujuk yang sumber kedua, ibarat orang makan terus dikeluarin terus kita makan. Nah itu ya. Jadi lebih baik kita ambil yang sumber utamanya. Itu lebih keren juga karena kita pasti tertantang. Biasanya sumber utama tuh bahasanya bahasa asing tuh. Kalau nggak Inggris, Arab. Nah, jadi kita tertantang untuk membaca. Dan jangan-jangan bacaan kita lebih benar daripada yang merujuk yang kedua tadi. Jadi seperti itu. Jadi perbanyak aja baca-bacanya teman-teman ya. Regna ada konfirmasi? Oh, ini Regna ini orang ini ya, prodi science ya kalau nggak salah ya. Jadi penelitiannya tentang biji nikel ya. Ya kalau memang prosedur penelitiannya berbeda ya nggak masalah kalau dibuat menjadi 3 atau lebih artikel. Yang penting kan isinya ya, yang dasar banget tuh ya tulisannya nggak sama masing-masing artikel gitu ya. Dan juga hasil penelitiannya pun nggak sama. Kalau sama, misalnya kita punya tulisan bahasa Indonesia, kita terjemahkan dalam bahasa Inggris, itu sama dengan autoplagiasi. Tapi kalau memang ya prosedurnya berbeda, hasilnya pun berbeda, kajian teorinya pun agak berbeda, metodenya pun agak berbeda, ya nggak masalah kalau menjadi beberapa artikel. Jadi seperti itu. Nah kalau wawancara, metode apa teknik? Itu kan hanya 2, kuanti. Nah kalau wawancara, observasi, itu kan penyebaran angket, nah itu kan lebih kepada teknis ya, teknik. Jadi seperti itu. Jadi
Jangan sampai yang bukan metode tersebut metode gitu ya. Jadi metode ya hanya kuali, kuanti. Yang berbeda biasanya pendekatannya, teknisnya, strategi dan lain sebagainya. Ahmad Nur, ya, wawancara bukan metode ya, tetapi lebih kepada teknik. Teknik kita mendapatkan hasil penelitian. Jadi yang Regna silakan dilanjut penelitiannya dan keren itu kalau bisa dipecah menjadi beberapa artikel. Silakan yang lain. Silakan. Teman-teman di sini semester berapa aja? Ada yang lagi nulis skripsi? Semester 1, Pak. Semester 1, Pak. Masih maba, Oh, Pak. semester 1. Mahasiswa baru. Masih maba, Mahasiswa Pak. baru. Masih Oh, imut-imutnya bagus lah. maba, Pak. Ya, berarti lebih bagus itu karena mahasiswa baru. Jadi orientasinya harus baru ya. Jangan nanti bikin makalah ya makalah yang rasanya copy paste ya Spanyol, separuh nyolong, CS2, comot sana, comot sini gitu kan. Tetapi nanti bikin makalah-makalah tugas kuliah itu udah yang ya juga teman-teman ajak-ajak dosennya tuh. Ayo Pak, kita terbitkan di jurnal. Ah, keren itu ya. Dibanding teman-teman cari di blog, cari di apa, dipindahkan aja gitu ya. Tapi nggak ada manfaat sama sekali gitu ya. Tetapi kalau teman-teman bisa arahkan ke artikel jurnal itu keren banget. Saya rasa keren karena teman-teman masih maba. Nah, jadi kan masih ini ya, apa namanya, belum terkontaminasi yang negatif-negatif kan. Jadi yang positifnya diteruskan gitu. Jadi bagus banget. Ya, memang ini ada pertanyaan dari Tommy ya. Ada beberapa jurnal yang artikelnya memang tidak ada bagian dari metode ya. Tetapi apakah iya gitu ya? Tulisan yang kita buat itu tidak ada metodenya gitu kan. Sedangkan baik kajian pustaka pun itu kan termasuk metodenya kualitatif kan ya. Karena kita membaca dari literatur-literatur yang kita kumpulkan gitu ya. Jadi baiknya sih kalau kita membuat tulisan ya metode itu menjadi rukun karena apapun yang kita lakukan dengan dasarnya kajian ya, mau kajian lapangan, mau kajiannya pustaka, pasti kita bisa mengata-ngatai metode itu dengan ya perkembangan metode yang ada. Kalau misalnya kalau yang berbicara sejarah, nanti kita bisa menggunakan pendekatan tekstolinguistik, histori linguistik. Itu banyak banget teman-teman. Jadi kalau kita hanya alasannya di jurnal yang lain ada kok nggak ada metodenya, ya itu sih terlalu defensif ya. Padahal kalau kita usahakan itu pasti bisa. Banyak sekali pendekatan-pendekatan dalam metode. Tentunya metode utamanya kan kuali dan kuanti. Nah, tinggal tanya apa gitu kan, tekniknya apa. Itu yang harus banyak kita gali dengan membaca. Ada yang mix method gitu kan. Tapi ya jangan sampai dikira ini kualitatif ada angkanya, nggak boleh loh. Nah, nggak juga. Ada juga kualitatif yang membutuhkan angka, tetapi angka di situ bukan jadi hal yang utama, tetapi menjadi penunjang. Nggak masalah juga. Jadi angka itu ya nggak melulu identik dengan kuantitatif. Tapi kalau angkanya sebagai penunjang, ya di kualitatif pun banyak artikel-artikel seperti itu. Jadi saran saya, kalau artikel jurnal ya
wajib ain lah hukumnya ada metode. Karena apapun yang dikaji itu kita bisa siapkan kata-katanya dalam bagian metode tersebut. Ya, pertanyaan yang Hornida, memang kita juga kalau mencari sumber rujukan banyak dari Google, tapi dari Google-nya itu kita cari sumber yang otoritatif. Makanya kita tambahkan kata kunci, misalnya .pdf, .jurnal, atau .pdf jurnal. Itu kan nanti yang muncul adalah link-link artikel jurnal yang kita bisa akses. Jadi jangan kita googling, tetapi yang kita ambil adalah blog gitu ya, atau apa namanya, ya laman-laman yang kurang otoritatif. Itu ya akan dipermasalahkan tingkat otoritatifnya. Tapi kalau kita langsung tujuannya artikel jurnal, yaitu bisa dikatakan otoritatif banget. Toh sekarang juga kalau kita googling di Google, banyak juga yang apa namanya e-book PDF itu sangat otoritatif untuk bisa dikutip. Terlebih lagi kalau artikel jurnal. Nah, trennya juga kalau kita membuat artikel jurnal, bagus kalau kita bisa merujuk artikel jurnal yang usianya itu kalau bisa ya 3 tahun terakhir itu bagus banget. Tapi kalau nggak ketemu ya maksimal banget 5 tahun terakhir lah. Jadi jangan sekarang 2020 yang artikel 2010 kita ambil juga gitu. Kalau bisa 3 tahun terakhir lah. Karena kan perkembangan ilmunya kan lebih dinamis kalau di artikel jurnal. Jadi lebih mudah terbit, berarti ini lebih kekinian kajiannya. Jadi seperti itu. Baik Kak, ini ada lagi pertanyaan. Nah yang ini yang di satu artikel boleh nggak ada metode studi literatur, ada metode kualitatif. Nah ini harus dibedakan. Studi literatur itu metode apa pendekatan? Atau teknis? Atau strategi? Nah itu. Metode ya hanya 2, kuanti dan kuali. Atau ya kalau ada satu lagi ya mix method ya, gabungan antara kuali dan kuanti. Selain itu rasanya tidak ada. Kecuali itu kategorinya kalau studi adalah library research gitu kan, penelitian kepustakaan. Jadi mungkin seperti itu. Kalau metodenya sih cukup, kalau nggak kuali ya kuanti gitu ya. Atau mungkin studi literatur ini lebih kepada jenisnya gitu. Jadi seperti itu ya. Nah, kalau kita mau terbit di jurnal yang terindeks Sinta, Scopus, udah dulu. Kalau Sinta ya kita Sinta 4 dulu gitu ya. Jangan ujuk-ujuk langsung pengennya Scopus gitu. Jadi bertahap supaya kita menemukan keasikan menulisnya dulu gitu ya. Kalau sudah asik di Sinta 4, kayaknya enak nih naik ke Sinta 3. Kalau sudah di Sinta 3, kayaknya enak ke Sinta 2. Nanti baru, wah harus naik nih ke Scopus. Jadi seperti itu. Jadi bertahap kan, jangan satu mie instan kan. Nah, jadi kita pun pelan-pelan lah. Jadi dari Sinta 4, 3, 2, baru ke Scopus atau WOS. Itu lebih nikmat itu apa namanya dirasakannya karena kita menemukan keasikannya. Jadi jangan ujuk-ujuk belum pernah nulis tahu-tahu pengen Scopus. Akhirnya jalan pintasnya nulis di proceeding gitu kan. Tentunya kepuasannya pasti berbeda dari kita menulis proceeding Scopus tetap dengan kita berproses dari Sinta 4, 3, 2 baru ke Scopus. Jadi seperti itu. Nah, lalu ada pertanyaan dari Istiqomah nih. Bagaimana apakah memaparkan hasil penelitian harus dipaparkan keseluruhan hasil datanya? Tentunya kalau seluruhnya kita tampilkan, nanti nggak ada informasi lain yang kita bisa tampilkan. Sedangkan kalau nulis skripsi aja itu kan lebih kepada lampiran ya kalau keseluruhan data itu. Tetapi data yang ada itu mungkin kita apa istilahnya tuh kita generalkan informasinya. Misalnya rata-ratanya gitu kan.
atau standar deviasinya. Jadi nggak harus semuanya yang di tabel tuh muncul semua di artikel jurnal. Jadi lebih kepada data analisis general dulu aja yang kita tampilkan. Karena nggak banyak ya kalau artikel itu ada lampirannya itu kayaknya agak jarang ditemukan. Tetapi di situ lebih kepada hasil analisis semua. Jadi yang banyaknya responden, nah itu kita bikin apa namanya demografinya, lalu kita klaster-klasterkan, nah lalu kita analisis. Nanti kan ketemu tuh analisis generalnya, itu yang kita tampilkan di apa namanya draft artikel kita. Jadi nggak usah muncul namanya juga, mungkin lebih etis kalau nama-nama itu kita blurkan aja kali ya. Kayaknya kalau namanya muncul kan nanti agak terlalu kesan menjudge atau menghakimi sesuatu gitu ya. Jadi menggunakan ini aja inisial mungkin ya. Apalagi kalau nama orang gitu kan, mungkin inisial lebih bagus. Dan jumlah responden itu kan ya lebih banyak lebih bagus. Tetapi sedikit pun nggak masalah. Yang penting instrumen yang kita gunakan itu sudah bagus, sudah valid, sudah kalau dicek itu nggak ada masalah. Jadi sedikit pun respondennya, jadi ya bisa dipertanggungjawabkan. Tentu, tapi memang kalau respondennya lebih banyak, itu kan jumlahnya lebih representatif ya. Misalnya kalau survei-survei gitu kan, warganya 1 juta, apakah representatif? Bisa jadi ya. Misalnya dari 1 juta itu kan nggak mungkin satu wilayah gitu ya, dipecah 1.000 dari mana, 1.000 dari mana. Jangan-jangan itu pun bisa. Itu pun representatif dari 200 juta tadi. Jadi ya nggak masalah sih jumlah responden itu. Yang penting instrumennya kuat. Atau sudah gelisah nih mau sholat asar. Sudah kan teman-teman? Ada lagi yang lain? Sudah, Pak. Apanya sudah? Tidak bertanyanya. Baik, Pak, ini ada pertanyaan titipan katanya. Siapa yang nitip? Ya, silakan. Sebelumnya katanya dia punya tugas proposal. Bedanya proposal dengan jurnal itu apa ya, Kak? Karena sama-sama dibuat berdasarkan penelitian juga. Kan jangan sampai katanya tugasnya jadi jurnal bukan proposal gitu. Tugasnya proposal, Kak. Oke. Apa bedanya proposal dengan artikel jurnal? Namanya juga proposal ya. Itu kan kalau di dalam bahasa Inggris tuh to propose ya. Untuk apa namanya menganjurkan, untuk merayu ya, untuk memperoleh tujuan gitu kan. Jadi isi proposal itu baru rencana, belum hasil keseluruhan. Makanya soal penelitian, mau proposal kegiatan, itu kan nggak sampai hasil penelitian atau hasil kegiatannya kan. Paling sampai metode ya, metode yang digunakan gitu kan, dan tujuan yang diharapkan. Jadi proposal itu ibarat kita mau ke pasar ya, kita malam-malamnya berpikir kan, besok naik apa ya, naik angkot apa naik motor.
Nah, itulah proposal tuh. Baru rencana gitu ya. Tapi kalau kita sudah sampai pasar, itu sudah menjadi artikel. Tapi kalau artikel itu sudah komplit dengan hasilnya. Jadi seperti itu. Proposal penelitian, skripsi, sampai untuk artikel literatur review masa iya nggak ada hasil pembahasannya? Karena yang namanya penelitian itu sebetulnya 3 hal ya. Mendukung sebuah teori kan kita dukung, tapi realnya tidak seperti itu, berarti itu yang kita tolak. Jadi tentu literatur review ya sangat memungkinkan adanya hasil dan pembahasan. Ya tentunya tadi metodenya dikuatkan, lalu kerangka teorinya yang dikuatkan juga. Jadi ketika menyebutkan hasil dan pembahasan di situ kuat. Nah, bedanya artikel jurnal terpisah ya, ada bab tersendiri, ada bab 2, kajian teori. Nah, kalau di artikel jurnal, sifat dari teori itu adalah integrasi. Jadi di pendahuluan ada teorinya sebagai penguat data teori. Kalau memang sejalan, berarti itu mendukung sebuah teori. Jadi itu sih bedanya artikel jurnal tuh ya, ada metode dan kajian teori yang terintegrasi. Makanya unik kalau kita bikin artikel jurnal itu kadang judul itu belakangan. Nanti kalau skripsi biasanya diawali dengan judul. Tapi kalau nanti akan jadi tulisannya. Jadi seperti itu. Memang ada 2 pendapat. Ada yang berkata ya artikel itu ada metodenya, ada pembahasannya, ada yang nggak perlu metode, ada yang nggak perlu pembahasan. Tapi kalau dalam pikiran saya, sebetulnya perlu adanya metode dan adanya pembahasan itu. Karena itu yang nanti memudahkan pembaca dalam memahami artikel kita. Dan yang tadi saya sampaikan, ya sekecil apapun kajiannya itu kita bisa tulis rencana metodenya seperti apa gitu. Karena metode itu banyak sekali, tinggal kitanya sudah baca atau belum. Jadi seperti itu. Kalau saya lebih prefer ya artikel itu harus ada metode, harus ada pembahasan. Dan di situ yang memperlihatkan bahwa artikel kita adalah artikel hasil kajian, baik kajiannya literatur maupun kajiannya lapangan. Jadi seperti itu. Silakan, ada lagi? Ada lagi, Pak. Katanya syarat dan ketentuan jurnal itu seperti apa, Pak? Syarat dan ketentuan berlaku. Nah, ini yang tadi sudah saya sampaikan panjang kali lebar. Teman-teman kalau punya draft tulisan, ketika kita mau submit, kita silaturahmi dulu ke websitenya. Kita pahamkan betul. Jadi apa saja kebijakan yang ada pada website tersebut. Pasti kan ada informasi-informasinya. Nah, tentunya tiap jurnal itu kebijakannya berbeda. Makanya kita harus ya lihat masing-masing jurnal yang kita tuju itu. Bahkan dari segi jumlah kata itu beda-beda. Ada yang misalnya 4.000,
5.000 atau di antara 5.000 sampai 7.000, bahkan sampai template gitu kan. Biasanya kalau kita bikin artikel jurnal, template-nya disediakan, kita tinggal mengalihkan teks kita, otonomi mengelola jurnal masing-masing. Ya, ada yang membuat kolom 2 gitu kan, satu lembar dipecah jadi 2 kolom, ada yang 1 kolom. Jadi lagi-lagi tinggal kita menambah energi kita untuk membaca. Kalau tulisan sudah selesai, kita baca ketentuan yang ada di jurnal tersebut. Maka nanti kita tinggal sesuaikan tulisan kita dengan kebijakan yang ada di jurnal tersebut. Jadi seperti itu. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Gimana teman-teman? Sudah? Wah, sudah pusing. Intinya sih dimulai saja menulisnya gitu kan. Kalau urusan gitu kan. Tetapi kalau kita latih, kita mulai dari sekarang dan kita konsisten menulis, terus belajar lagi, belajar, ya lama-lama kualitas pun itu akan mengiringi lah, ya. Yang tadinya biasa aja mungkin jadi lebih bagus tulisannya seperti itu. Yang berat itu memulai. Kalau sudah mulai nanti juga akan asik sendiri nanti untuk seterusnya. Mungkin itu aja sih. Ada lagi yang ingin bertanya? Izin nanya, Pak. Silakan. Ya, saya mau nanya ini Pak tentang frame kerangkanya penulisan artikel untuk jenis literatur review. Apakah bagian hasil dari pembahasannya itu dibedakan atau disatukan saja, Pak? Saya rasa nggak masalah mau dipisah atau mau disatukan. Tapi memang itu kan lagi-lagi kembali ke pengelola jurnalnya ya. Hasil dan ada yang disatukan. Jadi lagi-lagi itu kembali kepada kita mencermati kebijakan yang berlaku di jurnal itu aja. Tapi kalau literatur review sih lebih cenderungnya disatukan aja. Karena dia ya diskusinya langsung di temuan itu kan. Jadi nggak misah-misah gitu, seperti itu. Tapi memang kalau yang mau aman, dicek aja di informasi jurnalnya. Biasanya banyak tuh dipisah apa disambung gitu, seperti itu ya. Jadi nggak terlalu bermasalah itu. Tinggal disesuaikan aja. Silakan yang lain. Ya, bagaimana dengan penanya? Nah, teman-teman nih semester 1 udah berapa lama, udah berapa banyak baca artikel jurnal, buka artikel jurnal? Sudah pada buka atau belum? Atau baru ide di sini gitu? Alhamdulillah belum. Nah itu, jadi setelah acara ini ya saya sangat menganjurkan teman-teman googling tema yang dicari, tambahkan kata kunci PDF jurnal. Silakan download sebanyak-banyaknya, tinggal dibaca aja. Oh begini loh bentuk artikel jurnal. Jadi kalau hanya mendengarkan apa yang disampaikan sekarang, tapi nanti tidak ada tindak lanjutnya, minimal buat cari artikel jurnal dan baca, itu ya seperti hal yang sia-sia menurut saya. Jadi
tolong ada tindak lanjutnya setiap kegiatan ini supaya lebih manfaat, berfaedah kalau zaman sekarang. Silakan. Pak, saya mau lanjut tadi yang tentang literatur review di jurnal itu. Kan kebetulan saya pengelola jurnal, Pak. Nah, kadang-kadang saya bingung. Misalnya kan yang saya sediakan template-nya itu hanya untuk field research. Nah, kalau misalnya ada artikel yang masuk dan bentuknya literatur review, saya tuh agak bingung gimana sih membedakan antara hasil dan pembahasannya sendiri kalau untuk literatur review itu. Terima kasih. Ya, tinggal kalau pengelola jurnal ya, kalau yang literatur review ya baiknya disatukan aja hasil dan pembahasan. Jadi nanti dia basisnya tematik, tema apa yang dibahas dalam pembahasan itu. Tentunya kan pembahasan itu merujuk kepada rumusan penelitian yang dilakukan di pendahuluan kan. Tujuannya mencari apa, A, B, C gitu kan, walaupun tidak bentuk pointer ya, bentuknya naratif gitu ya. Nah itu yang dijadikan nanti indikator tuh di dalam hasil dan pembahasan. Jadi di hasil dan pembahasan nanti ada poin A, poin B, poin C yang nanti ya datanya ada sesuai dengan yang diteliti gitu kan. Tapi tentunya inilah mau artikelnya field research, mau yang literatur research, saya rasa ya metode tetap harus ada gitu kan. Tinggal ya hasil dan pembahasannya mungkin literatur review lebih baik di mix aja, digabung aja, jangan dipisah hasil lalu pembahasan. Jadi seperti itu. Baik, bagaimana dengan penanya? Nanti yang pengelola jurnal boleh lah. Japri saya nanti ya ngobrol-ngobrol lanjut lah. Maghrib. Silakan yang lain. Masih ada Kak pertanyaan. Bagaimana menentukan kalau artikel kita kualitatif, kuantitatif, atau mix metode? Apa ciri-cirinya? Ya kalau itu kan tergantung rencana teman-teman bikin tulisan. Kok baru menentukan kuali dan kuanti setelah artikel jadi? Penentuan kuali atau kuanti itu ketika merencanakan. Jadi teman-teman mau bikin artikel ini apa, kuali atau kuanti gitu kan? Misalnya kalau PTK itu kan dia ada yang bilang kuanti, ada yang bilang mix method gitu kan. Jadi ya kita rencanakan artikel itu ke situ. Tapi kalau kita memang bikin artikelnya studi kasus gitu kan, fenomenologi, etnografi, itu kan kualitatif. Jadi kita arahkan kita ke situ. Jangan kita baru jadi artikelnya baru kita tentukan ini metodenya. Ya itu nggak mungkin, aneh itu. Karena metode itu kan rencana ya. Masa ya rencana baru ditentukan setelah artikel jadi? Nggak mungkin dong. Nah, jadi ya rencana itu ya didiskusikan dulu sebelum artikel jadi, karena kan penentu hasil kajiannya itu. Jadi ya metode itu di awal ya, jangan di akhir gitu. Tinggal teman-teman sesuaikan mau kuali atau kuanti. Sepertinya lebih dua itu aja lah yang dimunculkan, kuali atau kuanti. Selain itu bukan metode, lebih kepada mungkin jenis, pendekatan, strategi, ya kan? Teknik, strategi dan sebagainya. Jadi itu aja teman-teman ya. Banyak tahu metode karena kita banyak baca aja sih. Karena artikel itu kebanyakan ada metodenya. Dan dari situ kita bisa membandingkan satu sama lain. Dan tentunya itu menambah wawasan kita. Jadi seperti itu. Jadi kuncinya iqra ya. Jadi bacalah. Kalau nggak baca, ya pasti kita akan kesulitan untuk menulis. Silakan teman-teman. Masih ada pertanyaan Pak. Di mana pencarian artikel yang situsnya resmi untuk dibaca? Apa situs resminya?
Oke, aduh ya. Kalau artikel mau yang akreditasi, tadi di awal sudah saya sampaikan. Teman-teman buka website Sinta, itu miliknya Kemenristek BRIN. Nah, di situ jurnalnya sudah terakreditasi semua. Atau kalau mau yang lebih internasional ya teman-teman bisa buka di website Scopus atau WOS ya. Tapi itu kebanyakan jurnalnya limited access, jadi berbayar. Tapi kalau mau yang free juga mungkin teman-teman di kampusnya sudah berlangganan ya. Misalnya ada Springer, ada Gstore gitu ya. Nah, teman-teman tinggal tanya aja perpustakaannya itu untuk aksesnya. Saya rasa PT KIN itu sudah banyak yang melanggan itu. Gstore, Springer, dan lain sebagainya itu sangat bisa sekali kita buat menjadi rujukan kita dalam membuat tulisan. Tapi kalau yang mau rasa-rasa nasional ya Sinta juga cukup. Buka website Sinta itu miliknya Kemenristek BRIN. Nah itu juga banyak kok yang bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Arab. Tinggal teman-teman berselancar saja. Pokoknya cukup kuota yang terbatas lah untuk mendapatkan tulisan yang tidak terbatas. Silakan. Baik, terima kasih mungkin, Pak. Ya, mungkin tradisinya diubah dari kita yang terbiasa membaca status media sosial dialihkan membaca artikel jurnal ilmiah. Itu aja. Kita kan lebih banyak baca status media sosial kan dibanding baca artikel. Itu aja paling ya. Baik, terima kasih. Bagaimana dengan penanya yang lain? Apa masih ada? Semoga tidak ada. Baik, mungkin ada tambahan dari narasumber mungkin. Ya, mungkin closing statement aja ya. Kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan lagi. Teman-teman kan ya semuanya nih infonya mahasiswa baru ya. Jadi mumpung masih mahasiswa baru, jadi masih fresh gitu ya. Belum terkontaminasi yang macam-macam. Nah, ini bagus nih untuk diarahkan gitu ya. Jadi diarahkan dalam artian nanti kalau ada tugas makalah ini aja dilatih untuk menjadi artikel yang original dan bisa diterbitkan di jurnal. Jadi mumpung teman-teman masih baru, nah, jadi semangatnya harus lebih mantap dibanding kakak-kakak tingkatnya gitu ya. Yang pasti kalau bisa itu ya asalnya karena biasa. Supaya terbiasa harus kita mulai. Nah, nanti kalau sudah mulai tinggal dilatih, toh yang namanya kualitas pasti akan nanti beriringan dengan kita banyak latihan. Mungkin seperti itu. Tentunya kalau orang bisa, ya kita pun pasti bisa gitu kan. Karena potensi orang ya semuanya sama. Mungkin itu yang bisa disampaikan untuk kesempatan kali ini. Masih di mute tuh. Baik, bagaimana dengan serta diskusi, masih ada yang dipertanyakan atau masih ada yang belum jelas? Sudah jelas. Tidak ada. Tinggal nulis aja ya.
Baik, jika semua baik jika sudah jelas, Ya, nanti kalau ada pertanyaan nyusul bolehlah japri-japri. Nomor WA tadi sudah ada kan ya? Insya Allah kalau ada kesempatan tak jawab. baik, jika sudah tidak ada lagi pertanyaan, kita tutup diskusi pada sore hari ini. Terima kasih banyak kepada pemateri kita, Kakanda Astia Muharram Al-Bantani atas waktunya, dan juga teman-teman diskusi pada sore hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit ya. Terima kasih semuanya. Iya. Ya, semangat menulis semuanya. Iya, Bapak. Moderator. Sudah kan nih? Selena mulai aktif Bung. Selena mulai aktif Bung. Sebenarnya kita niat kita membantu orang lagi kok. Karena kita nak kemana pacar kawal, ini kok kawal. Kita punya perasaan